Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Taudih wa Bayan, itu dengan membaca syarah dari Syekh Sa'id Liyafi'i hafizahullahu taala. Kita masuk di pembahasan hari ini, alhamdulillah, itu sudah langsung masuk tahap kedua, al-mu'rab wal mabni. Al-mu'rab dan al-mabni. Kita baca. Kata beliau al-mu'rab wal mabni. Mu'rab dan mabni ini pelajaran penting tentunya dalam nahwu. Cuman alhamdulillah pelajaran ini bukan hal yang asing bagi kita yang sudah sampai buku Alfiyah. Ya, karena untuk ke Alfiyah banyak buku-buku yang kita lewati, banyak. Ya. Jadi ini bukan lagi pembahasan yang asing, mudah insyaallah. Kata beliau rahimahullahu taala di bait yang ke-15, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Masya Allah. Isim di antara isim, kata di antara itu saya ambil dari kata minhu. Dari kata apa? Minhu. Iya, di antara isim itu mu'rabun wa mabni. Ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada pula yang mabni. Seperti biasa dalam takbir Ibnu Hisham yang beliau jelaskan dulu bahwa kalau didahulukan mu'rab berarti itu asal. Kalau dibelakangkan mabni berarti itu cabang. Kan beliau bilang isim di antaranya ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Berarti asal daripada isim apa? Mu'rab. Kemudian mabni. Beda kalau fi'il. Terus beliau jelaskan di sini, ini yang menariknya. Beliau jelaskan sebab mabninya isim. Sebab mabninya isim. Itu selain itu. Li di situ ta'liliyah. Sebabnya. Makanya di terjemahan saya artikan karena. Kenapa saya artikan karena? Bukan untuk. Karena di situ bermakna sebabnya. Jadi mabni li syabahin minal hurufi mudni. Karena kemiripannya yang mudni dengan huruf. Kemiripannya yang dekat dengan huruf mudni. Adana. Mudni itu dari kata apa? Adana. Atau adana atau dekat. Kemiripannya dengan dekat dengan huruf. Itu dia. Dari sini nanti kita bisa dapat faedah. Kalau ada isim mabni, pasti dia mirip dengan huruf. Sebagaimana yang kita tahu di pembahasan isim. Ada isim yang tidak bertanwin karena mirip dengan fi'il. Kan begitu kan? Sekarang ada isim mabni karena mirip dengan huruf. Ini alasan yang paling bagus. Ya, terkait dengan isim yang mabni. Kita baca syarahnya. Nah, ini bagus sekali. Kita tidak dapat di Ibnu Aqil pembahasan yang beliau sebutkan ini. Ini sisi lain. Kata beliau al-ismu ala salasati aqsam. Itu beliau sebelum menyebutkan isim itu mu'rab atau mabni, beliau sebutkan dulu. Isim itu terbagi 3 ternyata. Pertama, ismun mutamakkinun fil ismiyah. Ada isim yang mutamakkin dalam keisimannya. Apa itu isim yang mutamakkin dalam keisimannya? Sebentar. Wa yusamma mutamakkinan amkan. Dan dinamakan juga mutamakkin amkan. Apa itu mutamakkin amkan? Kita sebentar akan bisa artikan. Wa hadzal ladzi yushbihu wa hadzal ladzi lam yushbihil fi'la walam yushbihil harfa. Inilah isim yang tidak menyerupai fi'il, tidak pula menyerupai fi'il. Dibilang isim mutamakkin, amkan. Maksudnya apa itu? Isim mu'rab bertanwin. Itu namanya mutamakkin amkan. Kan ada di sana mutamakkin tapi tidak amkan. Yaitu mu'rab tapi tidak bertanwin. Maksudnya ini, jadi mutamakkin amkan ini adalah mutamakkin amkan, mu'rab tanwin.
Dia mu'rab karena tidak menyerupai huruf. Dia bertanwin tidak menyerupai fi'il. Kan begitu aja ini. Begitu. Antum bisa paham ini yang beliau bilang. Jadi ada isim dibilang mutamakin amkan. Apa itu mutamakin amkan? Tidak menyerupai fi'il, tidak menyerupai huruf. Hah? Berarti mutamakin amkan itu adalah mu'rab bertanwin. Dari mana kita bilang kata mu'rab? Tidak menyerupai huruf. Dari mana kita bilang bertanwin? Tidak menyerupai fi'il. Karena kalau menyerupai huruf, maka mabni. Kalau menyerupai fi'il, maka apa hukumnya? Kalau menyerupai fi'il, apa hukumnya? Mu'rab, tapi tidak bertanwin. Antum paham yang saya ngomong ini? Ini bagus sekali. Jadi ada isim mutamakin amkan. Kapan isim mutamakin amkan? Lihat. Wahadal ladzi lam yushbihil fi'ila wa lam yushbihil harfa. Inilah yang tidak menyerupai fi'il, artinya bertanwin. Karena tidak menyerupai fi'il. Dan tidak menyerupai huruf, artinya mu'rab, tidak mabni. Dipahami ini? Ini bagus. Ini pembahasan. Ini isim namanya mutamakin fil ismiyah. Dan dinamakan dengan mutamakin amkan. Yang kedua ismun asbahal fi'la. Ada isim yang menyerupai fi'il. Apa namanya? Yusamma mutamakinan. Sampai situ. Bukan mutamakin amkan. Ini dinamakan mutamakinan. Apa itu mutamakin tadi yang saya bilang? Kalau dibilang ini isim mutamakin, apa artinya? Mu'rab. Mu'rab. Paham tak? Ini isim menyerupai fi'il. Berarti ini adalah isim apa? Isim mu'rab. Ini adalah isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab. Li'annahu lam yushbihil harfa. Kenapa kita bilang isim mutamakin? Karena dia tidak menyerupai huruf. Karena kalau menyerupai huruf jadinya apa? Mabni. Terus. Wala naqulu amkan. Tapi kita tidak bilang amkan. Tidak boleh kita bilang mutamakin amkan. Kenapa? Kita tidak bilang amkan. Li'annahu asbahal fi'la. Karena dia menyerupai fi'il. Jadi kita bilang mutamakin amkan kalau genap tidak menyerupai isim dan huruf dan fi'il. Iya? Wahada huwal mamnu' minas sharaf. Perhatikan itu. Dan inilah yang terhalang dari tanwin. Jadi kalau kata tidak bertanwin, antum bilang isim mutamakin. Apa artinya isim mutamakin? Isim mu'rab saja. Mu'rab saja. Tapi kalau dia bertanwin, mu'rab bertanwin, antum bilang mutamakin amkan. Ini istilah Masya Allah. Mutamakin amkan. Kita sudah tinggi sekali dalam istilah ini. Terus yang ketiga ada namanya ismun mabniyun. Ada namanya isim mabni. Kalau ini apa namanya? La yusamma mutamakinan. Karena tidak mu'rab. Tidak mu'rab. Wala mutamakin amkan. Apalagi mimbabi aula. Lebih-lebih lagi. Karena kan namanya mabni pasti tidak bertanwin. Otomatis. Tidak ada isim mabni itu bertanwin. Antum paham ini? Tidak ada di sana yang namanya isim mabni bertanwin. Antum bisa paham saya bilang ini? Makanya dia bilang gini. Kalau tidak dinamakan mutamakin. Otomatis tidak dinamakan apa? Mutamakin amkan. Kan tidak mungkin bertanwin. Kan tidak mungkin apa? Bertanwin. Li'annahu asbahal harfa. Karena dia menyerupai siapa? Karena dia menyerupai huruf. Karena dia menyerupai huruf. Wahada huwal muraduhuna. Dan inilah yang diinginkan di sini. Inilah yang diinginkan di sini tadi. Wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Anda paham ini? Li syabahin mudni. Mudni itu naat yang dipisahkan ya dari man'utnya. Asalnya li syabahin mudnin minal hurufi. Itu naat yang diakhirkan. Karena jar majrur bisa memisahkan, dimaafkan.
memisahkan antara na'at dan man'ut, dimaafkan. Makanya saya terjemahkan tadi apa tadi? Karena kemiripannya yang dekat. Lisabihin mudni minal huruf. Paham dah? Di sini antum, maksudnya saya ingin katakan bahwa dalam terjemahan itu harus ditahu mana yang dikedepankan, mana yang diakhirkan. Dari mana kita tahu itu? Dari kedudukan i'rab. Artinya kalau antum paham kedudukan nahwu, insya Allah secara otomatis antum akan tahu cara menerjemah. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau tidak tahu i'rab, susah untuk menyambungkan terjemahannya. Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya. Masya Allah. Rosmu dalik. Ya. Rosomnya. Apa itu rosom? Bagannya, pohonnya. Ya, pohonnya ini. Berarti isim itu ada mutamakin, ada goir mutamakin. Mutamakin terbagi dua. Mutamakin amkan, goir amkan. Ini bagus sekali ini. Ada mutamakin amkan, ada mutamakin goir amkan. Kemudian mutamakin amkan, begitu langsung. Mutamakin amkan, al-mu'rab al-munsharif. Kemudian mutamakin goiru amkan, al-mamnu' minas sharaf. Kemudian goir mutamakin, wal mabni. Otomatis kalau goir mutamakin pasti goir amkan. Ya kan? Makanya dibilang goir mutamakin pasti mabni. Tidak perlu dibilang lagi goir mutamakin amkan. Tidak perlu. Alhamdulillah. Lanjut. Masya Allah. Sampai situ. Ini bagus sekali nih. Isim. Di antaranya ada yang mu'rab dan mabni. Yaitu minhul mu'rab. Paham ini terjemahannya? Di antara isim ada yang mu'rab. Wa minhul mabni. Dan di antara isim ada yang mabni. Kemudian beliau berkata. Al-aswal aslu fil asma'il i'rabu. Asal dalam isim itu mu'rab. Asal dalam isim itu mu'rab. Wal bina'u far'un. Mabni itu cabangnya. Wa yakunus su'alu anil far'i. Ini kita diajarkan. Dan pertanyaannya itu, kapan? Apa itu far'nya? Apa itu cabangnya? Jangan menanyakan yang asal. Kan asal pasti lebih banyak. Kalau antum bertanya, apa saja isim mabni? Itu cara antum bertanya. Jangan bertanya apa saja isim mu'rab. Otomatis susah dijawab. Dikarenakan namanya dia asal pasti terbanyak. Yang sedikit itu selalu cabangnya. Cabangnya. Jadi maka wayakunus su'al, jadilah pertanyaan kita anil far'i, tentang cabangnya ini. Makanya penulis hanya mengatakan dia mabninya karena apa. Walaisa anil asal, dan bukan pertanyaannya dari asal. Tentang asal. Fasu'alu limadha bunya ma bunya minal asma. Maka pertanyaannya, kenapa mabni? Kenapa dimabni? Apa yang dimabni dari isim itu? Kenapa? Apa sebabnya? Wal jawabu, dan jawabannya, buniyat, dimabnikan hadil asma'u, isim-isim ini, limusyabahatihal harfa, karena dia menyerupai huruf. Karena dia menyerupai huruf. Lihat bahwa kata beliau seperti domir. Maksudnya isim-isim mabni. Seperti domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Ini kan sudah disebutkan di buku sebelumnya. Wana'us syabah, ataupun jenis keserupaannya. Kenapa dibilang domir mirip dengan huruf? Dan jenis kemiripannya, keserupaannya, sayati akan datang fil baitil ladzi ba'dah, di bait setelahnya. Akan datang pada bait syair setelahnya. Pada bait syair setelahnya. Kemudian kata mudni maknanya muqarrib, yang dekat. Yang dekat. Ini kan kamusnya ini toh. Kan beliau ini kan taudih wa bayan. Nah, iya penjelasan dari kosakata yang ada di Alfiyah, kemudian juga faedah yang disampaikan. Kemudian kata beliau di bait yang ke-16, mulai sekarang dijelaskan sisi kemiripannya. Sisi kemiripannya. Kasyabhil wad'i fismai ji'tana.
Seperti keserupaan secara peletakan. Seperti keserupaan, kemiripan secara peletakan. Dalam kedua isim yang ada pada lafaz ji'tana, tak dan nanya. Ji'tana secara peletakan. Datanglah engkau kepada kami. Dan keserupaan. Terus wal ma'nawi. Jadi ada itu isim mabni karena mirip lafadznya dengan huruf. Mirip lafadznya dengan huruf. Itu namanya keserupaan secara lafadz. Terus wal ma'nawi, ada kata hu isim mabni karena mirip dengan huruf secara makna. Secara apa? Makna. Contohnya apa? Fi mata wa fi huna, pada kata mata dan pada kata huna. Itu memang lafadz enggak mirip, tapi secara makna mirip dengan huruf. Dari sisi ya makna, dari sisi makna. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh. Fa awwalu syabahin huwa, maka yang pertama kemiripannya dia adalah asyabahul wad'i. Kemiripan secara peletakan. Yaitu secara lafadznya. Al aslu fil asma'i an takuna ala thalathati ahruf fa aktsar. Aha, saudara perhatikan ini takbirnya. Asal pada isim itu di atas 3 huruf atau lebih. Kan gitu kan? Saya sudah kasih tahu antum di sorob dasar. Bahwa asal dari fi isim itu pasti paling sedikitnya 3. Paham tak? Paling sedikitnya berapa? 3. Kan begitu asal pada isim. Dan lebih. Artinya 3 ke atas. Itu asal pada isim. Wal aslu fil huruf, dan asal dalam huruf. Antakuna ala harfin au ala harfain. Belum kasih tahu dulu asalnya. Baru supaya antum tahu nanti sisi kemiripannya. Asal dari huruf itu biasanya dia di atas 1 huruf atau di atas 2 huruf. Makanya nanti itu kalau ada isim 1 huruf mirip dengan huruf. Akhirnya mabni secara peletakan, secara lafadznya. Lihat, famitalu majala harfin. Contoh yang datang di atas 1 huruf. Hamzatul istifham. Antum tahu kan? Hamzah istifham. Maksudnya dia huruf di atas 1 huruf. Ya kan? Hamzah istifham. A. Wal ba'ul jaro. Ba huruf jar. Bi. Huruf jar 1 huruf. Walamul jaro. Lam huruf jar. Li. Kan 1 huruf. 1 huruf. Wa mitalu maja'ala harfain. Contoh huruf di atas 2 huruf. Paham maksudnya ini? Contoh huruf di atas 2 huruf. 2 hurufnya. Min, an, wa qad takunu ala salasati ahruf. Dan terkadang huruf itu di atas 3 huruf. Mana contohnya? 1 huruf ada, 2 huruf ada. 1 huruf? 3 huruf? Contoh huruf di atas 3 huruf. Apa kira-kira? Mundu. Apa lagi? Ala. Ila. Apa maksudnya? Itu kan 3 huruf. Ya, 3 huruf. Coba dicontohkan juga. Alhamdulillah kan lebih bagus. Karena 1 huruf dicontohkan. 2 huruf dicontohkan. 3 huruf tidak dicontohkan. Ini 3 huruf tidak dicontohkan. Iya gampang. Ala, ila. Itu semuanya 3 huruf. 3 huruf. Sekarang ini intinya yang setelahnya. Kata beliau. Fama ja'a minal asma'i ala harfin. Ini sekarang yang dimaksudkan. Maka apa yang datang dari isim di atas 1 huruf. Au harfain atau di atas 2 huruf. Faqad asbahal harfa. Maka sungguh dia telah menyerupai huruf. Fi wad'ihi, dalam lafadznya, dalam peletakannya. Inilah alasannya kenapa mabni. Jadi setiap isim yang cuman sehuruf atau cuman 2 huruf. Paham kan? Mabni. Paham kan? Karena mirip dengan apa? Huruf secara peletakan. Mirip dengan huruf secara peletakan. Makanya nanti beliau akan contohkan sebentar. Fad-domairu. Lihat. Maka domir. Asbahatil hurufa.
fi wad'iha. Domir itu mirip dengan huruf dalam peletakannya. Antum lihat domir tuh? Semua domir mabni. Tati itu. Kalau antum sambungan nih. Itu tadi contoh penulis. Ji, tanah, ta. Mirip dengan huruf. Satu huruf. Na, mirip dengan huruf. Berapa huruf? 2 huruf. Semua domir. Domir nasab atau domir rofa atau domir jer. Kan domir rofa nasab jer. Tidak keluar dari 1 atau 2. Nah, kan domir rofa gini. Dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum. Tidak keluar dari itu. Domir nasab juga. Dorobahu, dorobaha, dorobahum, dorobahunna. Tidak keluar dari 1 atau 2. Dorobaka, dorobaki, dorobakuma. Nah, dorobani, dorobana. Domir semuanya. Tidak keluar dari itu. Wa makana minha aksar min dalika. Terus, kalau antum bertanya, kan gini pertanyaannya. Tapi Ustaz, ada huruf 3, ada domir 3 huruf. Kan begitu? Seperti tadi kita kan katakan. Domir. Kadang lebih dari 3. Lebih dari 3. Anggaplah antum domir rofa terpisah. Ana, berapa hurufnya? 3. Kan begitu? Nahnu, berapa hurufnya? 3. Gimana itu? Beliau katakan. Wama kana aktsaro minha. Apa yang lebih darinya? Lebih darinya. Wa makana minha aksar. Dan apa yang diantaranya aksar. Lebih dari 2 huruf. Mindalika dari domir itu. Ulhiqat biha. Diikutkan dengannya. Ini teori. Kan gini. Kalau ada domir lebih dari 3. Ya kan asalnya domir kalau dia mirip dengan huruf mabni. Teman-temannya. Maka temannya juga diikutkan dengannya. Diikutkan dengannya. Walaupun dia 3 huruf. Walaupun dia 3 huruf. Ini ilmu besar. Masya Allah. Tidak ada di Ibnu Aqil. Karena kita sudah baca Ibnu Aqil 2 kali. Tidak dikasih tahu ini. Lebih luas. Lebih jauh daripada di syarah ini. Iya. Kemudian jadi yang lebih dari 3 huruf. Dari domir diikutkan yang 1 huruf dan 2 huruf. Sawa'un kanat mutasilatan au munfasilah. Perhatikan. Sama saja apakah dia domir yang bersambung. Masih bercerita domir ya. Sama saja apakah dia domir yang bersambung atau domir yang terpisah. Pokoknya semua domir mabni karena mirip dengan huruf. Semua domir mabni karena mirip dengan huruf. Ya, berdasarkan peletakannya, lafadznya. Kemudian yang kedua, wal ma'anawi. Ada sebab secara makna. Bukan sebab secara lafadz. Yaitu kemiripannya. Kemiripannya secara makna. Bukan secara lafadz. Wahada huwa syabahus tsani. Inilah kemiripan yang kedua. Inilah kemiripan kedua. Misal seperti mata. Kalau antum melihat mata. Kan bukan domir. Mata ini isim istifham. Iya. Bisa juga isim syarat. Karena mata punya 2 kaki. Masuk di isim istifham. Masuk juga di mana? Isim syarat. Tergantung maknanya. Iya. Wa yadkhulu tahtahu syai'an. Masuk di dalamnya 2 perkara. Asma'ul istifham wa asma'ul syarti. Isim istifham bisa juga isim syarat. Fa'asbahatil harfil makna faqat. Maka ini mirip dengan huruf secara makna saja. Karena huruf itu kan 2 atau 1. 2 atau 1 hurufnya kan. Maka ini tidak mirip. Mata berapa hurufnya? Mata berapa hurufnya? 3. Berarti tidak mirip secara lafadz. Paham maksudnya? Tidak mirip secara lafadz. Berarti mirip secara makna saja. Li'annaha ala salasati ahruf. Kenapa cuma makna saja? Karena dia di atas 3 huruf. Famata al-istifhamiyah. Maka mata al-istifhamiyah. Kenapa bisa mabni? Asbahat hamzatal istifham fil makna. Mirip hamzah istifham secara arti. Kata tanya. Paham ini? Jadi kalau hamzah istifham mirip secara lafadz karena 1 huruf. Kemudian mata tidak mirip secara lafadz. Tapi mirip secara makna. Karena sama maknanya dengan siapa? Hamzah istifham. Fayutlabu bihima al-i'lam. Ditanya dengan menggunakan keduanya. Al-i'lam. Menanyakan sesuatu. Iya. I'lam orangnya. Azaidun qa'imun.
Hal Zaidun qaimun, mata qoma Zaidun. Sama tuh. Menjelaskan iklam, ilmu, mau mendapatkan berita. Mendapatkan berita. Maknanya. Wa mata asyartiyah. Sementara mata syartiyah gimana? Oke lah, kalau tadi kita bilang mata istifham mirip dengan A. Hamzah istifham. Kalau mata syartiyah mirip dengan siapa? Asbahat in. Mirip dengan in. In kan, kenapa in itu mabni? Huruf kan? In itu mabni memang dia siapa? Huruf ittifaq. Antum sudah lewat di kotor nada? In huruf ittifaq. Sepakat para ulama bahasa in huruf. Maka mata mirip dengan in. Secara makna. Bukan secara lafaz. Karena kalau antum lihat lafaz in berapa huruf? 2. Mata berapa huruf? 3. Berarti secara lafaz tidak mirip. Tapi dari mana antum bilang miripnya? Secara makna. Apa maknanya mata? Sama dengan maknanya in. Syarat. In takum akum. Jika kamu berdiri, saya berdiri. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri, saya akan berdiri. Sama. Sama maknanya. Sama maknanya. Fayadullani. Fayadullani, maka keduanya menunjukkan. Alal jazai. Atas jaza, balasan. Wat ta'liq. Dan gantungan. Maksudnya ini apa? Itu menggantung yang kedua dengan yang pertama. Paham saya bilang ini? Kan gini. Intakum akum. Kalau kamu berdiri, saya berdiri. Kapan saya berdiri? Tergantung yang pertama. Itu maksudnya ta'liq. Mata takum akum. Kapan kamu berdiri, saya akan berdiri. Ini mata ta'liq. Kenapa bisa? Kapan kamu berdiri, saya berdiri. Kapan saya berdiri? Kapan saya berdiri? Kalau kamu berdiri itu dibilang ta'liq. Karena menggantung terjadinya yang kedua dengan terjadinya yang pertama. Menggantung kejadian kedua dengan kejadian yang pertama. Jelas ini? Iya. Kata beliau. Dan pada huna. Gimana ini? Huna kan isim istifham. Kalau antum lihat isim istifham. Tidak ada sama sekali yang huruf. Tidak ada tak? Ada nggak isim istifham huruf? Isim isyarah. Kalau isim istifham kan memang ada huruf. Seperti A. Sehingga yang lainnya sama dengannya. Isim syarat. Ada nggak yang huruf? Ada nggak huruf isyarah? Huruf yang dipakai untuk menunjuk? Tidak ada. Paham kan? Tidak ada. Makanya kata beliau. Fihuna asmaul isyarah asbahat harfan gair maujud. Menyerupai huruf yang tidak ada. Menyerupai huruf yang tidak ada. Maksudnya menyerupai huruf yang tidak ada. Artinya kalau ada huruf yang menunjukkan isim isyarah, ya ini juga mirip dengannya. Ini akan mirip dengannya. Iya, lihat. Jadi dia menyerupai huruf yang tidak ada. Wa kana yambagilahu ayujad. Dan sepantasnya seharusnya ada. Seharusnya ada. Tapi kan tidak ada isim istifham yang huruf. Semua isim istifham adalah apa? Isim. Isim. Beda dengan isim istifham. Ada isim, ada huruf. Dah? Demikian pula isim syarat. Ada isim, ada huruf. Isim mausul. Isim mausul apa? Ada isim, ada huruf. Al. Huruf. Kan begitu. Huruf bermakna apa? Mausul. Kalau masuk pada isim fa'il ada isim. Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatul musyabbah. Jadi ini menyerupai huruf yang tidak ada. Seharusnya ada. Kalau mereka bilang ya. Ahli nahwu bilang. Asmaul isyarah sumi'at anil Arab mabniyah. Isim isyarah didengar dari orang Arab mabni. Mabni. Walaisa minha harfun. Tapi tidak ada dari isim isyarah itu yang merupakan huruf. Tidak ada. Tidak ada dari isim isyarah itu yang merupakan huruf. Fakulluha asma. Semuanya isim. Wal aslu anna likulli ma'nan minal ma'ani harfa. Dan asal dari setiap makna yang digunakan dari makna-makna itu pasti ada hurufnya. Paham kan? Semua makna pasti ada penggunaan hurufnya.
Seharusnya isim isyarah juga ada penggunaan berupa huruf. Itu maksudnya. Lihatnya buktinya apa? Buktinya setiap arti itu ada hurufnya. Ada hurufnya. Misalnya, fannafi, penafian. Lahu dia memiliki manafi, huruf. Wannahi lahu, larangan dia memiliki yang bermakna nahi tapi huruf. La, tamanni, berangan-angan. Lahu dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. Itu laita. Taroji, dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. La'alla, syarat. Dia memiliki huruf yang bermakna dengannya. In, istifham. Dia memiliki huruf yang semakna dengannya. Hal dan hamzah. Hal dan apa? Hamzah. Maka isyarat. Sementara isyarat tidak memiliki huruf yang semakna dengannya. Paham kan? Isyarat tidak memiliki huruf yang semakna dengannya. Fakana yang bagi ayakuna lahu harpun. Maka seharusnya, sepantasnya dia memiliki huruf yang dia semakna dengan isyarat. Lakinal Arab lam tatakallam bih. Akan tapi orang Arab tidak berbicara dengannya. Tidak ada isim isyarah berupa huruf. Padahal yang lain ada huruf. Misalnya nafi itu ada isim ada huruf. Nafi ada isim ada huruf. Iya kan? Ada misalnya la isimnya adamu. Ada fiil laisa. Kan begitu. Isyarah tidak ada. Semuanya hanya isim. Seharusnya ada hurufnya. Ada hurufnya. Akan tapi orang Arab tidak berucap dengannya. Maka kita tidak dapat. Dan kalau begitu kita katakan hiya mabniyah. Dia mabni. Kenapa bisa? Li'annaha asbahat harfan kana yang bagi ayujad. Karena dia menyerupai huruf yang sepantasnya ada. Waduh. Sepantasnya ada. Artinya kalau ada huruf yang bermakna istifham, berarti isim istifham mirip dengan dia. Mirip dengan dia. Paham kan? Alhamdulillah. Kita selesai dulu, cukup dulu. InsyaAllah bait berikutnya kita baca lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta